Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Tania Gert Valentine dari 10 DPIB 3, nomor absen 33. Di sini, saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen sistem struktur bangunan. Berikut adalah penjelasannya. Elemen horizontal memikul elemen yang bekerja secara transversal dari panjangnya dan menyalurkan beban tersebut ke elemen vertikal yang menumpunya. Kolom dibebani secara aksial oleh balok dan akan menyalurkan beban tersebut ke tanah. Balok akan melentur sebagai akibat dari beban yang bekerja secara transversal, sehingga balok sering disebut memikul beban secara melentur. Kedua, ada sistem rangka, yaitu balok maupun kolom akan melentur sebagai akibat dari adanya aksi pada struktur. Pada struktur, rangka panjang setiap elemen terbatas, sehingga biasanya akan dibuat dengan pola berulang. Yang ketiga, masih seputaran mengenai rangka, yaitu rangka batang. Rangka batang adalah struktur yang dibuat dengan menyusun elemen linier terbentuk batang-batang yang relatif pendek dan lurus menjadi pola segitiga. Yang keempat, yaitu pelengkung. Pelengkung adalah struktur yang dibentuk oleh elemen garis yang melengkung dan membentang antara dua titik. Struktur ini umumnya terdiri atas potongan-potongan kecil yang mempertahankan posisinya akibat adanya pembebanan. Yang kelima, ada dinding dan plat. Plat datar dan dinding adalah struktur kaku pembentuk permukaan suatu dinding. Pemikul beban dapat memikul beban dengan baik yang bekerja dari arah vertikal maupun horizontal. Jika struktur dinding terbuat dari material kecil, maka kekuatan terhadap beban dalam arah tegak lurus menjadi sangat terbatas. Struktur plat datar digunakan cara horizontal dan memikul beban sebagai lentur dan meneruskannya pertumpuan. Struktur plat dapat terbuat dari beton, bertulang, maupun baja. Yang keenam, ada cangkang dan terowongan. Terowongan dan cangkang merupakan struktur plat satu kelengkungan. Yang ketujuh, ada kubah. Kubah merupakan bentuk struktur perlengkungan ganda. Bentuk kubah dapat dipandang sebagai bentuk cengkung yang berputar. Umumnya dibentuk dari material kaku seperti beton bertulang, tetapi dapat pula dibuat dari tumpukan bata. Yang kedelapan, ada kabel. Kabel merupakan elemen struktur yang fleksibel. Bentuk kabel juga tergantung pada beban yang bekerja pada benta tersebut. Struktur kabel yang ditarik pada dua ujungnya terbentuk lurus disebut dengan T-rod. Jika pada bentangan kabel tersebut terdapat beban titik eksternal pada bentuk kabel akan berupa segmen-segmen garis. Yang terakhir, ada membran, tenda dan jaring membran. Membran, tenda dan jaring membran merupakan lempengan tipis yang tidak kaku dan fleksibel. Tenda biasanya dibentuk dari permukaan membran. Bentuk struktur yang dapat terbentuk sederhana maupun kompleks dengan pergunaan membran-membran. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan para mesani. Om Santi.